Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Masih berjumpa dengan Pak Adi di sini di materi Ekonomi kelas 11 IPS. Kali ini Bapak akan membahas materi tentang perdagangan internasional. Adapun kompetensi dasar yang diharapkan pada pembahasan materi kali ini yaitu mendeskripsikan konsep dan kebijakan perdagangan internasional. Mau tahu kan bagaimana perdagangan internasional tersebut? Jangan kemana-mana ya, ikuti pembahasan berikut ini. Di sebelah kanan saya ada sebuah smartphone yang smartphone ini adalah merek ternama dari produsen asal Cina, pabrikan asal Cina. Nah, Cina memang saat ini gencar dengan smartphone-nya. Apakah smartphone tersebut untuk dikonsumsi oleh negara tersebut? Oleh sebab itu, negara Cina harus melakukan perdagangan internasional ke negara-negara lain seperti negara Indonesia, negara Singapura, negara Malaysia, negara India, atau bisa saja negara-negara di benua Eropa, di benua Afrika, bahkan di benua Amerika. Apa saja yang menjadi faktor pendorong dari adanya perdagangan internasional? Nah, faktor pendorong dari adanya perdagangan internasional yaitu perbedaan sumber daya alam, perbedaan sumber daya manusia, perbedaan teknologi, perbedaan sosial budaya, perbedaan suatu negara tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, kemudian adanya perbedaan biaya produksi atau ongkos produksi dari suatu barang. Nah, ini merupakan faktor-faktor pendorong dari perdagangan internasional. Di samping mungkin masih banyak lagi ya faktor pendorong lain yang lainnya. Kemudian apa yang menjadi hambatan dari perdagangan internasional itu sendiri? Di antaranya biaya impor atau biaya ekspor yang tinggi, kemudian pajak yang dikenakan dari barang yang diekspor atau impor tersebut juga tinggi ya, menekan tarif pajak yang tinggi. Kemudian adanya proteksi tertentu atau perlindungan dari suatu negara terhadap negara lain ya, jadi dibatasi seperti itu. Kemudian manfaat dari adanya perdagangan internasional itu sendiri yaitu meningkatnya devisa negara. Otomatis ya, dengan ada kegiatan perdagangan internasional berarti ada kegiatan ekspor. Nah, ekspor nanti akan meningkatkan devisa dari negara tersebut. Kemudian meningkatnya distribusi pendapatan. Ya, otomatis pendistribusi pendapatan akan semakin merata. Kemudian pendapatan real masyarakat pasti bertambah. Kenapa? Ada kegiatan ekspor dan impor, otomatis ada kegiatan transaksi jual beli. Di samping itu penjualan itu atau jual beli itu pasti akan mencari keuntungan. Dengan sendirinya pendapatan real masyarakat akan bertambah. Kemudian akan meningkatnya investasi dengan adanya arus kegiatan barang dan jasa, pertukaran barang dan jasa, otomatis investasi dari negara tersebut akan meningkat. Negara lain dengan melihat kondisi dari negara yang satu ini misalnya bagus iklim perdagangannya, otomatis dia akan melakukan investasi di negara ini. Kemudian dari sektor perbankan juga akan semakin lancar. Kemudian meningkatnya kebutuhan negara sendiri yang kita tidak bisa memproduksi barang itu secara mandiri atau secara sendiri. Misalnya kita belum bisa memproduksi pesawat terbang, oleh karena itu kita masih melakukan impor dari pesawat terbang dari negara lain, misalnya Boeing atau Airbus.
Selanjutnya, kebijakan-kebijakan dalam perdagangan internasional ada beberapa jenis. Yang pertama ada politik dumping. Nah, politik dumping ini adalah menjual barang ke luar negeri lebih murah dibanding dalam negeri. Kemudian ada kuota. Kuota yaitu membatasi barang yang diekspor maupun yang diimpor. Kemudian ada tarif, yaitu pengenaan pajak terhadap suatu barang. Kemudian ada subsidi. Subsidi yaitu pemberian bantuan kepada produsen dalam negeri, misalnya bantuan dalam bentuk bahan baku, tujuannya agar barang jauh lebih murah. Selanjutnya ada premi. Premi ini adalah bantuan dana bagi produsen dalam negeri yang mencapai target-target tertentu. Selanjutnya ada larangan impor dan larangan ekspor. Yang terakhir yaitu diskriminasi harga. Nah, diskriminasi harga ini biasanya bertujuan agar harga barang itu bisa bervariasi. Dengan bervariasi ini, kemampuan dari daya beli masyarakat terhadap suatu barang akan semakin terpenuhi atau tercapai. Nah, setelah menyaksikan dan menyimak penjelasan tadi, kamu sekarang sudah tahu kan apa itu perdagangan internasional? Intinya, jangan lupa untuk mengulang pelajaran di rumah dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.